Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Nopaliana, mahasiswi dari Universitas Al-Ittifaqiyah Indralaya. Saya berasal dari Sekonjing dan saya sekarang semester 6. Di sini saya akan membuat video review dari materi penulisan proposal penelitian yang berjumlah 13 poin. Yang pertama yaitu judul penelitian. Judul penelitian adalah cerminan dari keseluruhan, isi, fokus, dan tujuan riset. Judul dibagi menjadi dua jenis utama berdasarkan metodologi. Yang pertama yaitu kuantitatif, yang berfokus pada angka dan pengujian hipotesis, dan yang kedua yaitu kualitatif, yang berfokus pada pemahaman mendalam makna dan pengalaman manusia. Dan judul penelitian kuantitatif berfokus pada data, angka, pengukuran statistik, serta melihat hubungan atau pengaruh antar variabel. Judul ini biasanya sudah pasti terstruktur dan bertujuan untuk menguji sebuah teori. Ciri khasnya yaitu menggunakan kata kunci pengaruh, hubungan, perbedaan, efek, kontribusi. Sedangkan judul penelitian kualitatif berfokus pada pemahaman fenomena sosial, pengalaman, atau proses secara mendalam. Judul ini cenderung lebih fleksibel dan bisa berkembang saat peneliti sudah turun ke lapangan. Ciri khasnya menggunakan kata kunci analisis, studi kasus, eksplorasi, makna, dan persepsi strategi. Yang kedua yaitu latar belakang masalah. Bagian ini menjelaskan alasan mengapa penelitian ini perlu dilakukan. Isinya berupa uraian yang dimulai dari hal umum menuju hal yang khusus. Isi latar belakang yang pertama yaitu menjelaskan fenomena atau masalah yang terjadi di lapangan. Yang kedua, menyebutkan kesenjangan antara harapan seharusnya dengan kenyataan yang terjadi. Yang ketiga, menjelaskan dampak dari masalah tersebut jika tidak diselesaikan. Yang keempat, diakhiri dengan kalimat penegasan tentang pentingnya penelitian dilakukan. Yang ketiga yaitu identifikasi masalah. Identifikasi masalah berisi daftar masalah-masalah yang muncul atau teridentifikasi dari latar belakang yang telah diuraikan. Masalah-masalah ini masih bersifat luas dan belum tentu semuanya diteliti, hanya sekedar diketahui keberadaannya. Identifikasi masalah biasanya ditulis dalam bentuk poin-poin. Yang keempat yaitu fokus atau batasan masalah. Karena masalah yang teridentifikasi banyak dan luas, maka perlu dibatasi agar penelitian terarah, mendalam, dan tidak melebar kemana-mana. Peneliti menentukan masalah mana saja yang akan dikaji dan mana yang tidak. Isinya yaitu menjelaskan batasan variabel, batasan subjek, batasan tempat, dan batasan waktu penelitian. Yang kelima yaitu rumusan masalah. Masalah yang sudah dibatasi kemudian dirumuskan ke dalam bentuk pertanyaan yang jelas dan terperinci. Rumusan masalah adalah inti dari apa yang ingin dijawab melalui penelitian, biasanya menggunakan kata tanya, apa, bagaimana, sejauh mana, faktor apa, dan lain-lain. 6 yaitu tujuan penelitian. Berisi jawaban dari rumusan masalah, namun disusun dalam bentuk pertanyaan. Tujuan penelitian menjelaskan apa yang ingin dicapai atau dihasilkan dari penelitian ini. Menjelaskan kegunaan atau nilai guna hasil penelitian ini bagi pihak-pihak terkait. Umumnya dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu manfaat teoritis. Kegunaan bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teori atau referensi penelitian selanjutnya. Yang kedua yaitu manfaat praktis. Kegunaan bagi pihak langsung misalnya pertama bagi sekolah sebagai masukan kebijakan, yang kedua bagi guru menambah wawasan cara berkomunikasi yang baik, yang ketiga bagi siswa meningkatkan semangat belajar, dan yang keempat bagi peneliti menambah pengalaman dan wawasan. Yang kedelapan yaitu hipotesis khusus penelitian kuantitatif. Hipotesis adalah dugaan sementara atau jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang kebenarannya masih harus dibuktikan melalui pengumpulan dan pengelolaan data. Dalam penelitian kuantitatif, hipotesis dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu HA, hipotesis alternatif.
ada pengaruh atau hubungan atau perbedaan yang signifikan. Yang kedua yaitu HO, hipotesis nol. Tidak ada pengaruh atau hubungan atau perbedaan yang signifikan. Yang kesembilan yaitu kerangka teori, yang berisi landasan teori, konsep, dan hukum-hukum yang digunakan sebagai dasar untuk menganalisis masalah. Di sini peneliti menjabarkan definisi variabel, ciri-ciri, indikator, dan teori pendapat para ahli yang relevan dengan variabel penelitian. Yang isinya yang pertama yaitu definisi variabel X bebas dan variabel Y yang terikat. Yang kedua yaitu indikator pengukuran variabel. Yang ketiga yaitu pendapat para ahli yang mendukung hubungan antar variabel. Dan yang keempat yaitu kerangka teori, bagaimana alur hubungan antar variabel. Yang ke-10 yaitu tinjauan pustaka, bagian yang membuat hasil penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan berkaitan erat dengan topik penelitian yang sedang dilakukan. Yaitu fungsinya, yang pertama menghindari anggapan meniru karya orang lain, plagiat. Yang kedua menunjukkan perbedaan dan persamaan penelitian sekarang dengan penelitian sebelumnya. Yang ketiga yaitu menjadi landasan untuk memperkuat yang digunakan. Isinya yaitu nama peneliti, tahun, judul, hasil penelitian, persamaan, dan perbedaannya. Yang ke-11 yaitu metode penelitian. Bagian ini menjelaskan cara, langkah, dan prosedur yang digunakan peneliti dalam memecahkan masalah dan mencapai tujuan. Ini adalah alat atau jalan penelitian. Bagian penting di sini yang pertama yaitu jenis penelitian, kuantitatif atau kualitatif atau deskriptif atau eksperimen tadi kasus. Yang kedua yaitu lokasi dan waktu penelitian, tempat dan kapan penelitian dilakukan. Yang ketiga yaitu populasi dan sampel, siapa saja objek penelitian dan berapa jumlahnya. Yang keempat yaitu teknik pengumpulan data, yaitu wawancara, observasi, angket, kuesioner, dan dokumentasi. Yang kelima yaitu teknik analisis data, yaitu cara mengelola data, statistik, deskripsi naratif, dan lain-lain. Yang ke-12 yaitu sistematika pembahasan, berisi gambaran garis besar isi proposal atau skripsi dari awal sampai akhir per bab, menjelaskan apa yang dibahas di bab 1, bab 2, bab 3, dan seterusnya agar pembaca paham alur penulisan. Yang ke-13 yaitu daftar pustaka. Daftar semua sumber bacaan, buku, jurnal, artikel, atau dokumen lain yang dikutip dan digunakan sebagai rujukan dalam penulisan proposal, disusun secara berurutan menurut abjad nama penulis dengan format penulisan yang baku. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.